مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini di podcast SMA Al-Muttaqin saya sebagai MC dan ini di sebelah saya sudah ada Ibu Konita ya, yang akan menjadi pemateri pada kesempatan kali ini. Oke Bu Koni, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Koni? Alhamdulillah sehat Bu. Iya. Ibu sendiri? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita berdoa di pandemi ini ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan. Amin. Ya, bagaimana Bu Koni sekarang kita membahasnya tentang apa ya? Materinya apa ya? Iya, Bu Erni, alhamdulillah. Jadi insya Allah kali ini kita akan membahas tentang keutamaan. Jadi keutamaan jika kita menuntut ilmu dengan adab. Gitu. Jadi kan biasanya mungkin kalau anak-anak sudah sering mendengar ada penuntut ilmu, ada menuntut ilmu. Nah gitu. Jadi kalau misalnya sekarang kenapa sih kita harus menuntut ilmu dengan adabnya? Nah jadi itu ternyata banyak sekali Bu Erni keutamaannya itu. Jadi keutamaannya memang banyak, tetapi mungkin yang akan dibahas tadi sudah disebutkan. Kita akan membahas cuma 3 saja ya Bu Koni ya. Insya Allah, jadi ada 3 ya. Insya Allah ada 3 keutamaannya. Ada 3, padahal mungkin ya banyak ya. Tapi kita fokuskan kepada 3 poin saja begitu untuk pertemuan kali ini ya. Oke Bu Koni, apa saja ya yang 3 keutamaannya itu? Ya insya Allah keutamaan yang pertama ya Bu. Keutamaan yang pertama itu ada di surat Al-Baqarah ayat 182. Jadi wattaqullah wa yu'allimuhumullah gitu. Jadi misalnya sekarang permasalahan dalam pembelajaran kita itu adalah karena mungkin anak-anak banyak yang protes tidak mengerti karena tidak langsung belajar gitu, tidak langsung belajar dengan gurunya sendiri. Padahal Allah itu sudah kasih solusi loh. Kasih solusi untuk kayak gimana? Jadi wattaqullah. Jadi kalau misalnya kita bertakwa sama Allah, wa yu'allimuhumullah. Jadi Allah yang akan langsung ngajarin gitu. Nah, jadi itu. Jadi keutamaan kalau misalnya kita menuntut ilmu dengan adabnya itu adalah yang pertama tingkat. Jadi tingkat pemahamannya kita itu bisa dibilang 3 kali lipat. Jadi ada penemuan kalau misalnya jika kita lebih sering membaca Al-Quran, insya Allah tingkat pemahamannya kita kepada ilmu itu akan menjadi 3 kali lipat daripada orang-orang yang jarang membaca Al-Quran. Seperti itu. Jadi tadi misalnya ada yang bertanya wattaqwa, jadi takwanya kita agar kita bisa cepat memahami pelajaran itu seperti apa caranya adalah sering baca Quran. Nah gitu. Jadi karena kita mendekatkan diri kepada Allah, insya Allah Allah juga akan menyempurnakan atau membantu kita dalam memahami apa yang kita inginkan gitu. Jadi bukan hanya pelajaran saja, misalnya kita ingin paham tentang bercocok tanam atau misalnya kita paham tentang memelihara hewan peliharaan dan lain-lain. Nah, jadi itu. Jadi ilmu di sana ya tidak terbatas ke ilmu agama ya maksudnya. Iya. Jadi ilmu apapun. Ya sekiranya kita bertakwa atau lebih memperdalam takwa kita kepada Allah, ilmu apapun bisa dikuasai begitu apapun, ya. Iya, itu sudah janji berarti ya. Sebuah janji Allah. Iya. Gitu. Nah, jadi karena kita juga tahu atau misalnya kita juga menyadari, kita juga meyakini bahwa setiap kita gerak apapun itu Allah yang menggerakkan, Bu. Nah, jadinya kalau misalnya Allah yang menggerakkan, berarti kalau misalnya kita sedang belajar pun Allah yang memahamkan, itu ya Allah gitu. Jadi kita belajar pun Allah yang memahamkan gitu. Nah, jadi ketika begini umpamanya
ketika seseorang ini kok susah banget sih aku gitu ya, susah banget sih ini mempelajarinya bagaimana, berarti kita introspeksi lagi, introspeksi seberapa takwanya, gitu kan? Bisa jadi. Nah, jadi dalam arti misalnya ini aku pelajarannya susah banget sih. Nah, tadi itu dia. Jadi kenapa ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu? Karena tidak dengan adab gitu. Nah, mungkin nanti saya jelaskan. Ini kan karena keutamaan jika kita mencari ilmu dengan adab. Jadi kalau misalnya kita mencari ilmu dengan adabnya, insya Allah tidak akan ada kenapa sih ini susah banget itu. Insya Allah tidak akan ada seperti itu. Oke, kemudian untuk yang keduanya? Ya, untuk yang kedua. Keutamaan yang kedua? Ya. Jadi untuk keutamaan yang kedua itu adalah kita, jadi kalau misalnya menuntut ilmu dengan adabnya, keutamaannya adalah kita akan mampu atau akan mudah untuk mengamalkannya. Nah, jadi misalnya ini kita sudah sering sekali mendengar misalnya ceramah-ceramah tentang sholat tahajud keutamaannya apa, gitu. Misalnya sholat duha akan melancarkan rezekinya kita, terus misalnya sholat rawatib dan sholat witir dan lain-lain. Sering sekali kita mendengar hal itu, tapi pertanyaannya adalah sudah berapa kali melaksanakannya? Nah, gitu Ibu. Jadi kalau misalnya untuk mendengarkan keutamaan sholat tahajud, sholat rawatib, sholat duha mungkin sudah tidak bisa, sudah tidak terhitung jari, tapi untuk melaksanakannya, yang paling penting. Iya, jadi melaksanakannya sudah berapa kali gitu. Nah, pasti diem mungkin kalau misalnya ditanya seperti itu. Nah, itu dia. Jadi kalau misalnya kita menuntut ilmu dengan adabnya, insya Allah Allah yang mudahkan untuk kita mengamalkannya. Jadi misalnya, subhanallah. Jadi misalnya kita mendengarkan, saat ini kita mendengarkan tentang sholat duha. Misalnya sholat duha adalah keutamaannya misalnya dilancarkan rezekinya, terus mungkin dan lain sebagainya. Nah, jadi saat kita mendengarkan itu dan kita mendengarkannya dengan adabnya kita, insya Allah Allah yang menggerakkan kita untuk melaksanakan sholat duha tersebut. Jadi tidak hanya mendengarkan tapi langsung mempraktekkan. Seperti itu Bu Erni. Jadi ilmu itu bukan hanya di dalam otak atau di dalam pikiran ya, harus langsung dipraktekkan, diamalkan. Jadi terus misalnya kalau untuk itu kan mungkin untuk segi agama. Kalau misalnya untuk segi yang lain gitu, misalnya kadang kita juga oh hari ini aku pengen belajar nih gimana caranya bercocok tanam, kemudian kita mencari tahu misalnya lewat YouTube, misalnya cara bercocok tanam pohon jeruk gitu, bagaimana step-stepnya dan lain sebagainya. Kita sudah tahu step-stepnya, cuman setelah nonton selesai. Jadi tidak ada prakteknya. Jadi kadang nanti dulu deh, udah tahu ini gitu, udah tahu ini gimana cara-caranya. Nah, itu jadi mungkin karena sebelumnya tidak menuntut ilmunya atau mencari tahu informasi tersebut tidak dengan adabnya gitu. Jadi, makanya Allah tidak menggerakkan tubuh kita untuk langsung mempraktekkan seperti itu. Nah, jadi keutamaan kedua itu adalah Allah mudahkan untuk mengamalkannya. Gitu Bu. Yang ketiga bagaimana Bu? Yang ketiga, keutamaan yang ketiga. Nah, yang ketiga yang ketiga itu adalah jadi setiap ilmu atau semua ilmu yang kita dapatkan akan benar-benar menempel dalam diri kita kalau misalnya kita ajarkan lagi. Begitu ya Bu ya. Nah, betul, jadi betul. Nah, dan kita akan bisa mengajarkannya plus dengan pemahamannya atau dengan adabnya. Jadi dengan adabnya itu kalau misalnya kita mencari ilmu tersebut dengan adabnya juga gitu. Jadi kita akan bisa mengajarkannya atau misalnya hal itu atau yang kita pelajari itu menjadi karakter kita. Jadi misalnya kita mempelajari tentang, kalau dari segi agama misalnya kita mempelajari tentang tahajud. Jadi tahajud itu kan adalah sholat, bisa dibilang sholat yang paling diutamakan setelah sholat wajib ya Bu ya, sholat tahajud itu. Nah misalnya kemudian setelah itu Allah memberikan kemudahan untuk kita mengamalkannya. Kemudian yang ketiga adalah sholat tahajud itu menjadikan karakter kepada kita gitu. Jadi karakternya itu adalah kita misalnya menjadi lebih lembut, kita misalnya bisa menjadi orang yang memberi kebaikan kepada orang lain seperti jadi itu. Akan menjaga tingkah laku kita gitu gitu. Jadi menjadi akhlak atau kita benar-benar bisa kalau ada yang bilang dakwah tanpa kata gitu. Dakwah tanpa kata. Jadi meskipun kita tidak berkata tapi kalau misalnya orang melihat kita itu langsung misalnya kan kalau misalnya kita ngeliat ustadz misalnya Masya Allah, jadi ada terasa sama orang lain meskipun
tanpa kata, seperti itu Bu Erni yang Iya, ketiga iya. itu. Ya, jadi kalau saya dapat simpulkan dari yang ketiga itu ya, mempelajari, mengamalkan, kemudian mengajarkan, Iya, gitu ya. seperti Mempelajari, mengamalkan dan mengajarkan. Adapun adabnya itu bagaimana Bu ya? Adab mencari ilmu itu seperti apa gitu? Iya, mungkin kalau misalnya anak-anak sudah banyak dengar kali ya, ada mencari ilmu tuh kayak gimana sih gitu. Nah, mungkin mengingatkan saja kali ya, mengingatkan. Jadi adab-adab mencari ilmu itu harus kayak gimana agar tadi 3 keutamaan yang tadi saya sebutkan itu bisa didapat. Jadi yang pertama itu pastinya niat. Nah, niat itu harus selalu ada, karena misalnya kalau kita sudah tidak ada niat, ya sudah gitu. Maksudnya itu pasti Paling misalnya utama itu ya ada di dalam hati gitu ya. jadi niat itu bisa dibilang kemauan, kemauan gitu. Jadi misalnya kayak guru-guru nge-share link, ayo ikut Zoom ini gitu. Jadi terus dalam diri udah males banget, ya Allah, atau misalnya itu, nah itu udah tidak ada niat. sudah tidak. Jadi atau bahkan bisa dibilang meskipun nanti kita ikutan karena sudah dari awalnya ya gitu. Nah, itu mengeluh bisa sebelum mengeluh sebelum mengerjakan itu sudah kehilangan keutamaan yang tadi saya sebutkan Bu Erni, bisa jadi betul. gitu. Nah, jadi harus ada kemauan itu harus ada. Jadi misalnya meskipun capek atau apa, tapi misalnya ada yang share link gitu, terus Bismillah. Nah, jadi kuatkan dulu dengan Bismillah, insya Allah nanti niatnya muncul untuk semangatnya gitu. Jadi Bismillah dulu aja. Nah, untuk yang kedua, jangan lupa berdoa. Iya, Jadi berdoa dari dulu. niat kemudian berdoa. Nah, mungkin ini yang agak mulai terlupakan karena kan karena tidak tidak klasikal ya Bu ya, karena tidak sekarang ya. Nah, jadinya kadang sering terlupakan untuk berdoa dulu. Padahal berdoa itu insya Allah nanti mungkin Allah juga akan mempermudah mempelajari apa yang didapatkan, apa yang diajarkan, kemudian mempermudah agar kita terhilang atau terhindar dari rasa malas. Nah, itu jadi berdoa itu jangan lupa. Nah, kalau kita contohnya di kelas kan kita, ayo anak-anak berdoa dulu gitu ya. Gitu. Iya, Nah, tapi kalau sekarang lagi online ya, kadang sekarang terlupakan terlupakan. Iya, gitu. Jadi misalnya tiba-tiba, ayo anak-anak kemarin apa? Jadi langsung intinya mungkin karena dari segi durasi atau karena tidak ada jiwa itu. Jadi makanya harus dari intaran pribadinya sendiri ya. Ketika guru mungkin lupa atau apa yang dengan tadi keterbatasan yang tadi, ya kalau sudah melekat di hati kan berdoa tidak usah diinstruksi gitu ya. Betul. Langsung saja ketika buka laptop mau belajar, langsung aja berdoa. Ya, betul. Begitu. Jadi tidak harus sebenarnya tidak harus ada instruksi dari gurunya sendiri, tapi misalnya dari tadi jadi kita bilang bismillah terus misalnya berdoa dulu sebelum belajar. Nah, itu insya Allah nanti Allah mudahkan semuanya. Nah, untuk selanjutnya itu adalah bersungguh-sungguh gitu. Jadi tadi kan udah ngerasa malas karena misalnya udah banyak link yang di-share terus misalnya bingung atau apa. Nah, terus kemudian insya Allah nanti kalau misalnya sudah bismillah kemudian berdoa, rasa sungguh-sungguh itu hadir sebenarnya. Jadi ayo ini kan kemarin aku belum ngerti, jadi sekarang aku harus ngerti misalnya. Ayo kemarin aku ketinggalan, berarti sekarang nggak boleh gitu. Jadi itu tuh pasti langsung ada karena itu dia. Jadi dari niat kemudian berdoa itu Allah itu pasti saling sambung gitu ya. Jadi yakin aja kalau misalnya Allah yang akan kuatkan gitu. Jadi kalau dilewati yang tadi salah satu yang tadi ya ada kemungkinan ada kemungkinan leha-leha gitu, tidak bersungguh-sungguhnya itu kurang gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya itu adalah menjauhi maksiat. Nah, itu dia. Itu sebenarnya poin intinya. Itu juga pentingnya. Iya, karena kan cahaya. Jadi ilmu itu adalah cahaya. Jadi kalau misalnya ya kalau misalnya cahaya dan maksiat itu misalnya kegelapan, jadinya pasti akan berbenturan ya Bu ya, gitu. Jadi itu jauhi maksiat. Jadi sebisa mungkin jauhi maksiat sih. Jadi menjauhi maksiatnya itu bukan hanya sekedar ketika belajar ya itu. Jadi menjauhi maksiat di sana adabnya itu bukan hanya ketika sedang proses belajar. Iya, betul. Begitu kan? Betul. Jadi dalam kehidupan sehari-hari ketika tidak belajar ya berusaha untuk Nah, misalnya ya betul Bu Erni. Jadi misalnya pas kita sedang belajar, pasti belajar, setelah belajar misalnya kita
tidak mendengarkan orang tua. Jadi misalnya orang tua nyuruh apa tapi nggak mau gitu. Nah itu kan mempengaruhi ya. Mempengaruhi. Jadi mempengaruhi. Jadi itu mungkin maksiat yang kecil yang kita kadang tidak sadari gitu. Apalagi kalau misalnya maksiatnya yang bisa dibilang itu adalah benar-benar bermaksiat. Nah itu benar-benar dihindari oleh seorang penuntut ilmu. Selanjutnya Bu. Kemudian yang selanjutnya itu adalah jangan merasa takabur. Takabur itu adalah sombong. Sombong di sini dalam arti misalnya guru, apalagi misalnya guru PAI ya, guru PAI menerangkan tentang misalnya tata cara berwudu gitu. Terus misalnya dalam hati kita berwudu, orang kita tiap hari wudu kok, ini mah gampang. Nah itu kan jadi menyepelekan. Nah jadi jangan seperti itu ya. Jadi langsung ya, jadi menghormati guru juga. Nah itu termasuk jadi menghormati guru dengan cara meskipun kita sudah tahu ilmunya, tapi kita dengarkan itu nanti insya Allah akan ada berkah yang lain. Misalnya kita memang sudah berwudu setiap hari ya Bu ya, tapi ketika guru menjelaskan terus misalnya kita mendengarkan dengan baik, pasti ada saja hal-hal yang sebenarnya hal-hal kecil yang kita tahu. Misalnya ternyata berwudu itu gak boleh gini ya, ternyata berwudu itu gak boleh ini ya, harus gitu ya gitu. Jadi sebenarnya meskipun kita sudah tahu ilmunya, tapi kalau misalnya kita mendengarkannya lebih seksama dari gurunya tersebut, insya Allah nanti keberkahan yang ada, maksudnya keberkahan yang akan hadir itu ya tadi seperti tadi. Jadi ternyata gini, ternyata gitu. Jadi jangan dulu ini mah pelajaran ini aku udah tahu kok, aku udah tahu. Nah itu jangan kayak gitu, Berni. Jadi seperti takabur juga ketika kita sudah menguasai satu ilmu, tidak lantas sudah saya mau udah paham masalah gitu mah gitu ya. Nah seperti itu. Nah itu jadi adab-adab yang harus dipraktekkan, benar-benar dipraktekkan. Dan insya Allah kalau adab itu yang tadi dipraktekkan, keutamaan yang tadi, jadi misalnya kita udah belajar nih, terus udah belajar, abis gitu Allah mudahkan kita untuk mempraktekkan. Dan kalau misalnya Allah sudah memudahkan kita untuk itu, kita juga insya Allah dimudahkan Allah untuk mengajarkannya lagi. Itu kan kadang ada yang misalnya kalau canggung untuk bertanya lagi kepada gurunya, kan suka bertanya kepada temannya. Nah jadi bisa jadi kita adalah orang yang mengajarkan lagi kepada teman kita, seperti itu. Alhamdulillah. Masih ada Bu adabnya yang lain atau udah? Sudah, insya Allah sudah selesai pembahasannya. Iya. Ada pesan-pesan kepada anak-anak kita di SMA Al-Mutakib? Nah insya Allah ya, jadi tadi dari adab-adabnya intinya kuatkan niat, terus berdoa itu jangan lupa. Terus insya Allah dari niatnya yang baik, terus kemudian berdoa, Allah yang akan hadirkan sungguh-sungguhnya gitu. Terus jangan lupa hindari bermaksiat itu gitu. Ya. Alhamdulillah untuk pembahasan dari Bu Konita tentang 3 keutamaan dalam adab, mencari ilmu dengan adab sudah kita bahas, tinggal kita melaksanakannya. Segala sesuatu kalau hanya sebagai berupa pengetahuan ya, pengetahuan yang masuk kepada alam pikiran kita, itu tidak akan ada manfaatnya kalau tidak diamalkan, kemudian tidak diajarkan. Oke, mungkin untuk pertemuan kita kali ini dicukupkan sekian. Ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.